Assalamualaikum semuanya, teman-teman administrasi Guru Karditama. Waalaikumsalam Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Apa kabarnya nih Mbak Siska dan Mbak Ana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, sesi ini kita akan membahas bagaimana sih menjadi administrator yang bagus di dunia pendidikan, yang tentunya harus mengikuti perkembangan zaman di sekarang ini. Kita tahu tantangan zaman saat ini begitu pesatnya, sebegitu cepatnya, sebegitu efektifnya. Jadi ketika kita bekerja harus sigap dan harus cepat. Mungkin Mbak Siska sama Mbak Ana merasakan nggak begitu digitalnya tantangan dunia sekarang ini? Iya Mungkin Pak, dari betul. Siska, kok dari Ana gimana kalau tantangan dunia digital saat ini kira-kira di dunia kerja kamu gimana, Ana? Tantangannya tuh kayaknya kita nggak boleh ketinggalan sedikit informasi tentang digital deh Pak. Betul, betul. Artinya Dengan ada digital segala itu, kayak semua data juga jadi lebih aman sih Pak. Ya tapi kita juga nggak boleh Oke, kehilangan sedikit aja. Mulai yang sedikit aja kita bisa kehilangan bisa kehilangan digitalisasi di zaman sekarang. oke, benar Harus ya. Jadi melek digital banget ya Pak ya. oke, jadi artinya sebagai apapun bentuk profesi kita, digitalisasi adalah suatu keharusan supaya kita itu tidak ketinggalan zamannya gitu ya. Begitu ya kira-kira ya Mbak Ana ya. Kalau Iya. menurut Siska kira-kira digitalisasi di dunia pekerjaan kamu bagaimana sih Mbak Siska? Eh, kalau untuk kalau untuk di pekerjaan saya Pak ya, di Hmm, bidang hubungan masyarakat itu betul. sangat perlu Pak, sangat perlu sekali. Bahkan sepertinya poin pertama kayaknya Pak. Oke ya, Karena jadi untuk gini, menghubungkan satu pihak dengan pihak yang lain gitu. betul. Dan saat ini pun sepertinya file-file fisik itu mungkin sudah mulai ketinggalan zaman ya, Mbak Siska sama Mbak Ana ya. Iya Pak. Ya Pak. Betul. Oke, jadi karena begitu pentingnya digital, sesi ini kita akan belajar bagaimana caranya mengarsipkan dan mendokumentasikan berbagai macam bentuk pekerjaan kita agar bisa ditata oleh kita sendiri dan bisa juga bagaimana pekerjaan kita itu dilihat terkesan wow oleh orang lain. Kira-kira tertarik pengen ke arah sana Mbak Siska? Iya sih Pak, supaya apa namanya, kan biasanya kalau kita Memudahkan pekerjaan. heeh, kalau kita men-share satu persatu itu lebih lama ya Pak, membutuhkan waktu yang lama. Mm-mm. Ketika Mm-mm. sebanyak orang yang bisa mengakses mungkin, pekerjaan kita bisa lebih cepat gitu Pak. Oke, kita kehilangan link gitu ya. Jangan sampai kita itu kehilangan link seperti itu kira-kira ya. Oke ya. Langsung saja ya. Jadi di sini untuk menjawab kemudahan itu kita akan menggunakan salah satu fitur. Saya mencoba share screen ya. Iya. Oke, salah satu fitur yang akan kita gunakan untuk menarsipkan dan mendokumentasikan apa namanya pekerjaan kita adalah menggunakan Google Site. Jadi ketik aja di pencarian Google Site. Saya yakin ketika kita menggunakan produk Google itu Google Site semuanya sudah ada di PC kita ya. Jadi sangat mudah sekali. Kita biasanya disuruh untuk sign in. Kalau belum sign in lah, karena saya sudah sign in, biasanya sudah muncul beberapa produk Google Site yang sudah pernah kita buat, gitu ya. Tapi ini terlalu sulit kalau masuk ke sana. Saya menyarankan ke teman-teman, kalau masuk ke Google, itu di sini ada bintang 9, betul? Terlihat Mbak? Ada bintang Iya. 9 ya? Iya Pak, Nah, ini heeh. bintang 9, bukan Dragon Ball ya, bintang 9 ini ya. Tapi bintang 9 klik aja bintang 9, kita mau ke Gmail, Drive, Classroom, Kalender.
Meet, semuanya ada di sini. Lah kita pilih yang ini, site ya. Nah, kemudian kita pilih yang site, klik. Ini sama, ini saya hapus yang pertama. Sebenarnya site ini adalah bentuk situs pribadi yang diberikan oleh Google untuk memudahkan untuk mempublish pekerjaan kita gitu. Jadi ini adalah sebenarnya site ya, situs yang sifatnya pribadi tapi bisa diumumkan juga. Langsung aja pilih, kita akan membuat contoh kasus seperti ini. Ini kasus yang sudah pernah dikembangkan kemarin. Ini kasusnya administrasi kurikulum ya. Ini adalah contoh dari produk Google Site. Jadi kita bisa memasukkan apa saja yang ada di sini. Ini tampilan sesinya bisa kita lihat kalau kita menggunakan ini apa ya ini ya, laptop bagi seperti ini fungsinya. Kalau ini kita bisa menggunakan kalau ini kita menggunakan tab seperti ini. Kalau ini kita menggunakan apa ini namanya? HP ya, HP kita lah. Link-link seperti inilah yang kemudian kita akan memudahkan kita dalam mentabulasi data kita atau file kita. Kita mau menampilkan aja di sini. Malam ini kita akan belajar gimana caranya tab-tab ini bisa kita klik dan menghasilkan info-info yang bisa diakses oleh khalayak umum. Ini contohnya ya. Ya, saya keluar lagi. Ini contohnya. Lah, bagaimana cara bisa membuat ini? Kita langsung saja tadi ke site ya, ke site. Kita langsung plus, kita langsung pilih menu situs baru. Di sini udah banyak template-nya banyak banget. Kita langsung bikin yang kosong. Sebelumnya Mbak Siska sama Mbak Ana sudah belum bikin site? Belum pernah, pengalaman Mbak. bikin? Belum pernah, Pak. Belum pernah. Jadi ini pengalaman pertama kali ya? Iya, dan ilmu yang baru, Pak. sekali. Baru, dan saya berharap ini bisa diimplementasikan sih di apa ya, di khalayak umum lah. Bagian pertama di sini ini adalah halaman, di sini ada tema. Kita nggak usah banyak-banyak ke sana dulu. Saya hanya akan menggunakan satu halaman dulu ya. Nah, ini harusnya diisi judul. Di sisi judul misalnya, Mbak Siska, kita mau bikin bagaimana site ini terkait GESPA ya, program GESPA ya. Iya, Pak, program. Pak, tipe, Pak. Program GESPA. Hah? Program. Iya. Tipe ya. Salah lagi. Terlalu bersemangat ya, Pak. Belum ngopi nih. Ini program GESPA. Tapi Mbak Siska, Mbak Ana, saya nggak mau menulis ini. Kita sekarang desain Canva akan membuat landing page kita semakin keren. Betul nggak ya Mbak Siska yang suka Canva ya? Oh iya, Pak. Jadi ini akan saya isi dengan landing page kita. Silakan nanti Mbak Ana sama Mbak Siska bikin aja lah di Canva. Misalkan gimana cara memasukkannya. Di sini ada ubah gambar. Langsung ubah gambar, upload. Nah, upload dari file komputer kita ya, Pak? Bisa upload dari file komputer yang desain tadi udah diambil. Misalkan mana ya? Saya ini ngacak aja ya. Karena karena saya juga belum buat. Saya ngacak aja misalkan. Itu ada ukuran tertentunya nggak, Pak? Sebenarnya ada sih, ketika dia bisa dibuat nanti saya tunjukkan satu file yang bisa dilihat di Android kita, tab ataupun komputer kita. Jadi dia bisa minimize maksimal sendiri gitu. Salah satunya ini. Tapi mohon maaf ya, jadi ini saya hapus ya tulisan ininya ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Tulisan apa ini? Tulisan karena biar. Oke, ini saya mohon maaf landing page-nya tidak sesuai tema malam hari ini ya, tapi intinya seperti itu.
intinya adalah kita harus buat landing page gitu. Oke ya teman-teman ya. Kalau sudah ada program kayak gini ya, atau program Gespa tadi dibuat itu, kemudian kita akan membuat apa itu namanya, menu ini. Misalkan kita klik double aja di sini, klik double akan keluar teks seperti ini. Misalkan kita tulis selamat datang di program Asera. Kelihatan Mbak Siska? Kurang gede dikit Kelihatan. Pak kayaknya. Oh kurang gede. Saya kalau kurang gede Bisa gitu diatur ya. nggak ukurannya Pak? Oh iya Ini Pak, bisa udah diatur Pak. sih. Ini bisa diatur ukurannya. Kita mau perbesar itu bisa diatur. Bisa ya. Iya Pak, iya. Bisa diatur. Ini mau di rata tengah misalkan juga bisa. Ini mau kasih garis bawah, bold, miring, underline juga bisa gitu ya. Oke ya. Oke, intinya itu. Setelah ini bebas teman-teman administrasi mau nulis apalah sebagai pembuka, sebagai salam pembuka suatu program ini. Kemudian kita di sini tidak akan banyak menampilkan tulisan, tapi kita akan mempublish kalau di program Gespa, jika orang itu bisa melihat, misalkan kita akan menampilkan ikon-ikon saja ya, ikonnya saja. Misalkan di sini kita bisa menampilkan gambar, tombol, pemisah, terus map, peta, produk-produk dari Google, bisa Google Doc, Google Slide di sini, dan kalender. Ini saya nanti akan membuat tombol saja, tombol pintas ini. Saya klik, lah di sini kita akan nulis. Yang akan kita publish dulu itu apa Mbak Siska biasanya kalau program Gespa Mbak Siska kira-kira? Biar orang kalayak urutan ceritanya kira-kira apa Mbak Siska? Kita akan beri nama. Oke, misalkan surat edaran Gespa. Oke ya, setelah kita tulis surat edaran Gespa, terus Mbak Ana di sini harus mencari tautannya. Link dari mana surat itu akan kita ambil. Siska malah. Link kita ambil, kita cari drive kita. Misalkan surat ini ya, Ana, kelihatan Ana? Ana kelihatan? Kelihatan Pak. Oke, kita ambil surat dari drive kita, klik kanan. Jadi klik kanan. Nah, klik kanan, setelah diklik kanan, saya kayaknya kesulitan sinyal ini. Lah, klik kanan, kita dapatkan link. Kita hanya akan mengambil linknya saja. Dapatkan link. Lah, terus di sini, setelah mendapatkan link, ada peraturan. Di sini, ketika kita menggunakan akun belajar, kita harus mengizinkan. Ini kan dipatasi ya, kita harus mengakses siapa saja bisa memiliki link. Kalau dibatasin, jadi hanya orang-orang tertentu yang kita izinkan. Kalau di Kementerian Pendidikan, ini hanya orang-orang di komunitas kita yang bisa melihat. Tapi kalau siapa saja yang memiliki link, ini orang-orang yang orang-orang di internet ini bisa melihatnya, bisa mengaksesnya. Kita siapa saja. Terus kalau sudah muncul di sini ditulis, jangan pengakses, dia hanya akan diberi akses apa saja. Nah, di sini ada editor, pemberi komentar, atau penglihat saja. Kita hanya akan menampilkan supaya mereka mengakses saja. Kalau mereka bisa edit, nanti mereka bisa ngacak-ngacak ya. Jadi kita beri akses penglihat saja. Terus selesai. Terus kita dapatkan link lagi. Kita terus salin linknya. Kalau sudah linknya disalin, kita ke situsnya lagi.
Kita pastekan di sini. Gitu. Sisipkan. Muncul, kelihatan Mbak Ana? Kelihatan. Oke, ini terus kita perbesar. Kita berbesar segini misalkan. Nah, ini surat edaran sudah jadi. Ini nanti berupa tombol-tombol, Mbak. Jadi Itu. pas Sekarang diklik langsung muncul surat edaran ya Pak? betul, ketika kita klik, nanti ketika kita posting langsung muncul surat edarannya. Jadi guru-guru khalayak umum ngerti bahwa program ini adalah buah dari kebijakan sekolah berkaitan dengan karakter bla 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 misalkan. Terus kita akan buat yang berbeda misalkan sama kayak tadi ya. Misalkan jadwal. Setelah edaran ada jadwal ya Mbak Siska ya? Iya Pak, ada jadwal. Jadwal Gespa. Jadwal Gespa kita cari juga tautannya. Kita cari di jadwal Gespa tadi. Langkahnya sama. Dapatkan link. Kita harus membagikan ke orang lain itu siapa saja yang memiliki link. Terus melihat saja. Terus kemudian salin linknya. Sebentar, ini agak belum ngopi internetnya. Oke, terus kita lari ke sini. Paste. Ini ceritanya sama. Ini ceritanya sama. Ini jadwal Gespa. Kemudian apa saja sih yang perlu ditampilkan di sini? Misalkan kita akan membuat salah satu setelah jadwal, kira-kira apa Mbak Siska lagi yang perlu ditampilkan? Evaluasi mungkin Pak. Evaluasi. Sebelum evaluasi mungkin absen presensi yang Oh guru-guru iya, yang absen Gespa mungkin. nggak ditampilkan Iya ya. Pak. Mungkin bisa juga kita buat lagi ini. Oh ini Pak, dokumentasi Pak. Oh dokumentasi ya, oke. Kita klik dokumentasi ya. Dokumentasi kegiatan Gespa. Oke ya. Setelah ke dokumentasi kegiatan Gespa, kita sama. Tapi di dokumentasi ini kita akan mengambil dari album foto kita ya. Kita udah punya album foto. Sudah punya album foto. Di sini kita cari album foto kita. Jadi ketika kita sudah punya album foto, kita akan mengajak teman-teman kita itu untuk mengupload kegiatan-kegiatan Gespa. Jadi nanti kalau suatu hal terjadi terjadi perlu dokumentasi, kita tidak perlu minta-minta lagi. Sudah pernah mengupload foto seperti ini, Mbak Siska, Mbak Ana? Sudah Pak, sudah pernah Sudah mencoba. kita klik album Gespa. Nah, di album Gespa itu kita bagikan, terus dibagikan, salin linknya, Link. kita salin, ya. Terus kita kembali lagi ke sini, kita pastekan di sini, sisipkan. Tapi saran saya, karena di sini berisi dengan ajakan, di sini jadi menurut saya jangan dokumentasi, nanti dokumentasi terkesan betul juga sih. Dokumentasi dan upload apa ya bahasa yang paling enak ya, Mbak Siska ya? Apa ya Pak? Dokumentasi kayak live report gitu Pak? Betul. Dan upload kegiatan Gespa. Oke, gitu aja lah. Nanti gampang kita perbarui ya. Iya Pak. Ini Kita sudah dapat dokumentasi dan upload kegiatan Gespa. Oke. Yang berikutnya kita akan menampilkan presensi ya. Jadi teman-teman guru yang kita ajak kira-kira kita masukkan presensi di sini. Presensi.
Nah, di presensi ini kita harus membuat, misalnya kalau presensi menggunakan apa itu, Mbak Siska? Mbak Ana? Biasanya presensi itu mungkin upload ya Pak ya? Upload foto Eh, atau bukan. Jadi biasanya presensi kita menggunakan Google apa? Google formulir ya. Gitu. Jadi untuk mengecek kehadiran silakan oh Google silakan Google Form Pak. Pakai Google Google formulir Form ya Pak ya. ya? Mhm. Nah, ini saya di sini udah bikin sederhana lah, sederhana sebelum dibikin. Terus kita kirim, terus kita ambil ininya ya, kita perpendek, terus kita salin. Habis kita salin sudah ketemu, kita ke sini, kita pastekan lagi di sini. Paste, simpan. Kita perpanjang lagi. Jangan lupa kita sebagai penyelenggara kegiatan itu selalu minta feedback. Feedback di sini bisa kita tampilkan evaluasi. Jadi gimana sih supaya kegiatan ini, event ini bisa bermanfaat untuk orang lain atau kegiatannya ini bisa kita perbaiki bersama-sama. Kita selalu minta feedback atau evaluasi dari teman kita. Ini evaluasi sama kita dari Google Formulir. Kita kirim. Ini Mbak Ana nggak ada suaranya kayaknya. Pak, tadi Ana mencoba masuk kembali, sepertinya kendala sinyal. Saya masukkan dulu. Oke, masuk ya Mbak Ana ya. Iya, Bapak. Jadi ketika saya membuat evaluasi, Mbak Siska, biasa linknya ini saya ambil, saya perpendek, terus saya salin, taruh lagi di, saya salah. Jadi kita bikin kotak dulu ya. Kotak dulu, tombol dulu, presensi, evaluasi ya. Evaluasi kegiatan ya Pak. Kegiatan. Jadi kita akan melihat kalanya itu supaya bersama-sama memperbaiki program ini. Jadi kita harus ingat perusahaan-perusahaan yang besar, manajemen-manajemen yang besar itu dia sangat care terhadap kritik dan saran orang lain. Jadi kita sebagai penyelenggara administrasi itu juga harus terbuka. Bagaimana publik atau masyarakat atau warga sekolah juga bisa memberikan masukan terhadap kita dan kita harus terbuka juga. Nah, kita sisipkan evaluasi gitu. Oke. Itu sementara deh ada berapa item yang udah bisa. Kalau teman-teman bisa mau menambahkan misalkan kanal YouTube juga bisa. Misalkan saya tambahkan apa ya misalkan di sini ya. Saya tambahkan YouTube misalkan juga bisa. Video-video dari kegiatan misalkan. Misalkan yang telah diupload saya misalkan, ini misal saja ya. Inilah misalkan. Ini misal saja ya Mbak Siska ya. Nah, di sini akan tampil salah satu dari video atau yang lain. Tapi ini salah. Ketika ini selesai semuanya, terus kan kita akan memberikan ke publik ya. Betul nggak? Iya, Akan betul, Pak. meng-share ke publik. Ketika akan meng-share ke publik ya kita tinggal klik aja publish, publikasikan. Nah, ketika dipublikasikan kita disuruh ngasih nama. Namanya itu apa? Gespa, Gespa, SMKNP. Ini aja ya. Hanya digunakan huruf kecil, angka, dan tanda hubung. Biasanya ini gagal biasanya. Nah, terus di sini ada tulisan kelola nih. Kelola di sini kita harus nih ganti link. Nah, di sini kita harus ingat jangan dibatasin. Siapa saja yang memiliki link ini, orang itu bisa mengaksesnya. Terus kita rubah link ini menjadi publik.
ya, menjadi publik. Terus hanya melihat saja. Oke. Ketika kita rubah, kita minta akses untuk ini tapi belum jadi ini linknya, masih bermasalah. Biasanya nggak boleh tanda ini. Gespa SMKN Pertanian. Maaf, alamat tersebut sudah digunakan. Kira-kira ya. Iya, Pak. Ini aja ya. Gespa SMKNB ya. Misalkan saja. Terus kita publish. Nah, ketika kita publish, artinya link ini udah siap kita pasarkan ke publik linknya. Terus kemudian kita lihat. Ini ketika kita lihat. Nah, ini contohnya selamat datang. Ini versi laptop ya. Ini versi tab dan ini versi HP-nya. Jadi ini nanti versi HP yang terlihat di HP seperti ini. Gitu. Kita akan mencoba bagaimana Mbak Siska dan Mbak Ana bisa mengaksesnya. Saya kirim ke YouTube-nya ya. WA-nya ya. Iya, Pak. Jadi ini link ini ada link yang sudah dipublikasi. Nih saya klik. Kita salin. Saya kirim ke WA. Coba jadinya kayak apa? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatannya apa? Kelihatan, Pak. HP saya. Itu halaman muka, iya halaman muka HP. Oke, siap. Tadi yang kita buat, kita akan coba lihat. Ini dari Mbak Siska ya. Saya buat. Nah, selamat datang di program Gespa SMK Pertanian. Ini surat edarannya. Jadi ketika orang bertanya program ini apa sih, orang otomatis sudah bisa untuk bertanya itu. Itu seperti itu ya. Termasuk ini bisa kita gunakan ketika sekolah atau tempat kantor kita akan dilakukan audit ya. Jadi kita tinggal menyerahkan linknya ini loh Pak, ini sudah ada suratnya, jadwalnya, dokumentasinya, presensinya gitu. Termasuk ketika kita mau upload kegiatan foto gitu. Tadi sepertinya Ana sudah masuk ya Ana ya. Saya lihat Ana sudah masuk nih. Misalkan mau menambahkan foto, klik tambahkan foto, dia akan diarahkan ke Google kita. Misalkan salah satulah ini misalkan ya. Misalkan saja ini, terus tambahkan. Nah, otomatis folder galeri bersama ini sudah ada di semuanya, udah tersimpan. Jadi nggak ada lagi minta foto ke teman-teman yang lain. Oke ya, intinya gitu ya. Terus kita akan mencoba bagaimana kita berkolaborasi dengan teman-teman. Tadi seperti tanyaannya Mbak Siska. Jadi keistimewaan dari Google Site ini juga, ini ada tanda plus kelihatan Mbak Siska? Kelihatan. Bagikan dengan orang lain kelihatan? Lah, ini intinya ajakan untuk kita berkolaborasi dengan orang lain. Ketika kita tanda plus, kita ajak misalkan rekan sahabat kita, misalkan Siska Nung Anggera ini ya, misalkan ya, kita ajak emailnya seperti di Google Drive. Mbak Ana sepertinya udah familiar sekali dengan Google Drive ya Mbak Ana ya. Iya Pak. Ya silakan, silakan edit bersama. Nah di sini misalkan sebagai editor kirim. Siska langsung bisa buka email nggak Siska? Siska pakai laptop atau pakai apa? Sinyal Halo kayaknya, Siska. Sinyal seperti ya. apa? Sinyal seperti memang. Jadi nanti ketika ditambahkan, Siska bisa menambahkan seperti yang saya lakukan tadi gitu loh. Jadi aksesnya bukan hanya melihat tapi bisa ngotak-ngatik yang ada di sini seperti itu. Saya coba tambahkan lagi si Mbak Ana ya. Mbak Ana emailnya apa Mbak Ana?
Anissa Priana 22. Anissa Itu udah ada paling bawah. nggak ada. Oke, ini editor kirim juga lah. Inilah kehebatannya bahwa Google selalu mengajak kita untuk berkolaborasi, meminta input dari orang lain, meminta berkolaborasi dengan orang lain, supaya kemajuan itu bukan hanya milik pribadi atau milik individu, artinya milik semua orang-orang yang ada di tempat kerja kita punya visi misi yang sama. Oke, gitu aja mungkin Mbak Ana dan Mbak Siska, ada yang mau ditanyakan lagi? Ini lagi coba masuk, Terus, Pak. silakan kalau mau. Terus tadi mungkin ada request tadi Mbak Siska pernah menampilkan, bisa nggak Pak halamannya itu 2 gitu? Bisa nggak dalam? Oke, udah ada yang masuk nih. Anissa masuk. Coba Anissa nambahkan boleh deh. Terserah mau menambahkan apa. Misalkan YouTube saya mau saya hapus dulu nih. Anissa boleh menambahkan apa misalkan? Menambahkannya tetap sama seperti Bapak. Oh. Sama seperti saya sisipkan, mau misalkan menyisipkan apa namanya peta atau menyisipkan apa lagi ya ini ya, foto atau menambahkan tulisan juga boleh, gambar juga boleh gitu. Coba ya. Silakan. Udah keganti otomatis apa harus dipublikasikan dulu, Pak? Otomatis nanti ketika ada penambahan tinggal menambahkan. Udah saya tambahin doang sih, cuma tahun ajaran 2021-2022. Apanya? Tulisannya di judul. Oke, boleh. Oke lah. Artinya kita bisa menambahkan ya. Jadi kerja kolaborasi benar-benar luar biasa ini bisa memudahkan kita di mana saja, kapan saja, terus tanpa batas gitu loh. Siska juga saya lihat sudah masuk ya Siska. Siska, saya saat ini kita pengen membuat, karena kamu sudah masuk, jadi di situs ini kita bisa buat 2 halaman ya. Tadi ada halaman pertama dan ada halaman kedua nih. Nah ini kita masuk halaman kedua, program upacara. Kelihatan nggak Siska? Siska belum masuk, Bapak. Udah masuk, ini saya dilihat di sini kelihatan kok. Maksudnya di itunya belum diterima sama. Oh iya. Oke. Kelihatan, Pak. Sudah masuk. Siska saya akan membuat di halaman kedua Siska. Di halaman kedua ini ada apa namanya? Ada yang pertama kan halaman muka itu tadi apa ya? Ini Gespa ya? Yang depan Gespa, Pak. Nanti halaman yang kedua misalkan upacara. Tuh, jadi nanti teman-teman guru tinggal misalkan klik yang pertama Gespa, yang kedua upacara gitu. Prosesnya sama bikinnya. Gitu. Berarti langsung ada halaman ya, Pak? Oh iya. Boleh juga kalau Siska punya 3 program, misalkan tambahkan lagi halaman plus, misalkan program yang mau dipublish apalagi misalkan, Prakrin misalkan. Iya, Pak. Plusnya di mana tuh, Pak? Plusnya, Pak? Ini di Pak, plusnya di mana tadi, Pak? Ini nih paling. Itu langsung diklik aja ya, Pak, berarti ya? Klik aja. Oh iya. Oh iya, Pak, udah. Iya, Pak, iya. Ya. Nih, jadi ini nanti halaman upacara, halaman ini.
Oke Kak, ya, itu oke. kalau buat situsnya tidak perlu maksudnya kalau pakai email biasa itu bisa kan, Pak? Bisa gitu. Nggak mesti pakai Nggak email belajar, Pak. nggak harus pakai email belajar gitu. Tapi saya sarankan pakai email belajar ID. Kenapa? Karena banyak sekali free-nya ya. Jadi penyimpanan tanpa batasnya, kolaborasinya gitu. Nah, jadi nanti pakai Siska sama Ana sudah punya belum ya? Belum. Belum, Sebenarnya Pak. nggak masalah nanti atasan kalian suruh membuat. Karena orang yang diajak kolaborasi pasti nanti akan kelihatan di sini. Jadi nanti orang yang diajak kolaborasi, nanti situsnya juga akan muncul ketika kita buka laman site kita, pasti akan muncul yang kita ajak kolaborasi. Nah, nih ya, nih. Ini yang ngajak kita. Ini bisa jadi bukan situs saya. Ini bisa jadi bukan situs saya hanya diajak oleh teman-teman saya. Tapi tetap aja muncul di sini semuanya gitu. Jadi nggak usah khawatir, site ini ketika kita ada kolaborasi juga akan menjadi milik kita. Tandanya ini nih, tandanya ada 2 orang ini kan. Ketika ada tanda 2 orang, itu artinya situs itu sudah ada orang yang diajak kolaborasi. Kalau ini masih sendiri nih, karena ini situs pribadi pembelajaran saya gitu. Nah, seperti itulah proses bagaimana kita mengarsipkan sekaligus mempublishkan gitu. Jadi karena sekarang tuntutannya mengarsip aja nggak cukup, tapi kita harus bisa mendokumentasikan gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan, Mbak? Kita bisa menambahkan foto di sini. Jadi di sini, misalkan di sini ya, kita tinggal tarik aja di sini. Misalkan di sini mau ditambahin foto, kita pilih foto di Drive atau di upload atau gambar YouTube. Gambar YouTube juga bisa. Misalkan tadi ini pilih sebelah sini mau saya sebelah sini saya tambahkan foto, misalkan pilih gambar. Nanti disuruh milih yang ada di Drive Google Itu Foto YouTube-nya harus misalkan. di-download dulu apa bisa langsung pakai link dari YouTube-nya, Pak? YouTube-nya langsung dicari, search aja, search dari gitu. Ini misalkan saya mau ngumpulin foto ya. Misalkan saya ngirim foto ini. Sisipkan. YouTube-nya itu langsung aja Mbak Ana. Jadi YouTube-nya di sini di bawahnya bisa dikasih keterangan apa terserah ya. Misalkan upacara. Ini juga misalkan dokumentasi video misalkan. Itu aja. Ini kalau mau menghapus, hapus aja. Gitu. Ini kalau mau menghapus, hapus aja seperti itu. Kita memilih template yang mau kita pilih yang mana aja, misalkan tinggal kita seret-seret di sini gitu. Gitu, kayak ini sebenarnya kayak kita jualan ya. Jualan baju A, B, C gitu. Ini cara lihat YouTube-nya tadi, klik YouTube. Terus cari aja misalkan SMKNP misalkan. Ada nggak ya? Ada nggak ini? Ada nih. Nah, gitu aja sih, Mbak. Oh, iya. Oke, jadi ini dokumen-dokumen yang bisa kita langsung masuk otomatis. Kalau mau upload,
nanti upload dari komputer. Kalau mau peta, petanya biasanya dia minta izin ya biasanya. Cari peta saya misalkan, masukkan SMK Negeri Pertanian Kota Serang. SMK Negeri 8 yang muncul di sini. Tuh, ketahuan kan? Terus pilih. Seperti itu. Misalkan yang di sini akan kita tampilkan kalender. Kalender itu penting ya untuk event-event tertentu lah. Ini event-event kita yang mau dimasukkan, misalkan kalender apa? Misalkan kalender apa ya? Kelas 10 dengan Pak Rizal Sisipkan. Oke. Nah, di sini kalau di kalender dia menampilkan schedule apa saja yang akan muncul di tanggal-tanggal atau hari-hari ke depan. Seperti itu. Ini kalau sudah kita menambahkan lagi, kita harus publikasikan lagi. Nah, di sini ada keterangan ditambahkan. Berarti intinya kalau kita nambahin sesuatu atau mengganti sesuatu atau menghapus sesuatu, kita publikasikan ulang berarti Pak? Publikasikan lagi. Jadi publikasikan itu sebenarnya apa ya? Mereload gitu ya. Menambahkan gitu. Merefresh dan menambahkan tuh. Ini tampilannya. Ini kita lihat tampilan versi HP-nya. Ini tadi program upacara. Jadi menunya ada di segitiga ini ya. Tadi kan menu pertama kan Gespa kan? Iya. Ya kan? Gespa. Halaman pertama Gespa kan? Halaman kedua itu ada upacara. Tadi upacara kita menampilkan ada YouTube, ada map sekolah kita, ada kalender sekolah kita gitu. Tadi halaman ketiga prakerin belum kita kasih apa-apa. Ini versi gadget. Kalau yang ini versi tab gitu. Yang ini versi laptop. Seperti itu. Jadi saya berharap nih teman-teman administrasi ke depan ketika bekerja bukan hanya diarsipkan di hard disk kita atau di drive kita, tapi juga mengarsipkannya ke publik khalayak umum. Kenapa? Ada beberapa pekerjaan kita yang memang harus dilihat sebagai jati diri sekolah dalam mengembangkan program gitu. Itu pertama. Kedua, memang kita perlu dinilai ketika ada kegiatan akreditasi, penilaian kinerja, itu akan membuat rating kita makin tinggi gitu. Terus bagaimana caranya menaruh link ini agar enak di ini publik gitu ya. Enak di ini publik gitu ya. Kita taruh di link bio ya. Taruh di link bio kan? Link bio grup kita atau link bio grup kita atau link bio IG kita, IG sekolah itu penting sekali untuk daya jual kita, market kita. Intinya seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan Mbak Siska, Mbak Ana? Gitu. Dan ini nggak harus sesuatu, dan ini tidak harus sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan ya. Bisa yang menggunakan pengalaman pribadi, about me, ataupun kisah-kisah persahabatan yang bisa dituangkan ini, yang sifatnya yang pasti link ini bisa pribadi, dibikin pribadi, dan link ini bisa dibikin publik. Bagaimana kita menyetelnya gitu. Seperti itu. Cukup Mbak Siska, Mbak Ana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Sejauh ini cukup jelas sih Pak. Kayaknya mau langsung buat besok deh Pak. Ya, besok mau langsung dicoba ya Pak. Terserah. Besok langsung dipraktekin Pak.
Ana kemarin di Bu Aam sudah bikin ya, Ana bikin, nanti tinggal di collab ya Ana ya. Tapi kalau Ana mau bikin lagi, nggak apa-apa sih, it's okay, nggak masalah. Jadi misalkan kayak Ana di program kurikulum, Ana itu misalkan yang pasti ditanyakan guru itu pertama adalah SK, habis SK itu Kaldik, jadwal, sebaran guru. Ini tinggal dibikin link-link aja gitu, nah gitu. Termasuk mengunduh SK, terus link untuk KB, apa itu RPP ya? Ya, Iya, RPP. RPP bersama itu. Jadi memang betul sih orang-orang itu sudah dikasihkan di drive bersama. Tapi kalau di drive bersama itu kan sifatnya apa ya? Sifatnya itu dia itu dalam satu sistem komputer ya, gitu. Tapi kalau dalam suatu site kan memang dia tampilannya itu interface-nya berbeda. Jadi membuat orang lain itu tertarik untuk melihatnya gitu. Intinya mah gitu. Kira-kira udah ada tantangan belum? Kira-kira Mbak Siska mau bikin apa? Lebih ke ini kali Pak ya, program prakerin yang sedang berjalan saat ini kali ya. Oke, Mbak Biar Siska. lebih mudah mengakses surat. Betul, ingat. Jadi emang kalau kita hanya modal link, mohon maaf ya, mungkin orang awam masih kesulitan ketika masuk ke apa? Masuk ke link gitu ya, ke dalam drive ya. Tapi kalau orang-orang langsung disandingkan jurusan surat tugas, misalkan jurusan A, B, C, D, E. Terus kemudian ada lagi apa lagi ya Mbak Siska ya? Permohonan, surat permohonan jurusan A, B, C, D, gitu. Jadi makin enak lah. Saya berharap ini sih menjadi trigger pemicu admin-admin yang keren ini bisa makin keren, bisa makin terbang, bisa makin melayang ketika ini loh bisa membantu seseorang dan bisa menginspirasi seseorang, intinya itu. Gitu. Oke, finish mungkin sampai di sini. Saya berharap mbak-mbaknya makin penasaran. Mudah-mudahan nanti akan banyak pertanyaan lagi. Masih ada sesi lain yang kita pelajari dari produk-produk miliknya ya, yang berkaitan dengan digitalisasi sekolah yang bisa mempermudah pekerjaan kita. Cukup. Iya Bapak, finish. Enough Pak. Oke, enough ya. Makasih untuk sesi kalinya. Mungkin ada sejam lebih kita belajar bersama. Mudah-mudahan menginspirasi. Selamat malam semuanya, Mbak admin. Terima kasih Bapak ilmunya. Terima kasih banyak. Selamat malam, selamat istirahat.